Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta rekan-rekan dari tim AHP Advokat. Dalam kesempatan di siang hari ini, tentu kita akan membahas mengenai due diligence hukum sebelum menandatangani kontrak. Jadi, dalam pembahasan di kali ini, tentu kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan daripada due diligence hukum sebelum menandatangani kontrak. Kita juga dapat mencermati juga checklist legal due diligence dan mencermati apa itu yang disebut dengan red flags. Jadi, tentu materi ini juga membahas pentingnya melakukan legal due diligence sebelum suatu kontrak itu ditandatangani, dan tujuan utamanya di sini juga adalah guna memastikan bahwa kontrak yang akan disepakati itu aman secara hukum dan tidak menimbulkan risiko yang tidak disadari oleh perusahaan. Jadi ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa menandatangani suatu kontrak itu bukan hanya soal mencapai kesepakatan bisnis, tapi juga memastikan seluruh aspek hukumnya itu telah diperiksa. Dan legal diligence ini merupakan suatu tools untuk membantu kita mengidentifikasi potensi masalah sebelum kontrak mengikat para pihak. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita masuk selanjutnya di materi berikutnya. Mengapa legal due diligence? Tentu kalau kita membahas mengapa legal due diligence, di sini kita akan menjelaskan alasan due diligence tersebut perlu dilakukan. Jadi yang pertama di sini adalah memastikan keabsahan daripada suatu kontrak, mengidentifikasi risiko hukum, memastikan kewenangan para pihak, serta mendukung kepatuhan regulasi. Jadi di sini kalau kita membahas mengenai memastikan keabsahan suatu kontrak, tentu kita di sini akan membahas mengenai syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan yang diatur di 1320 KUHP Perdata. Dan kalau kita mengidentifikasi risiko hukum, tentu misalnya adanya klausul-klausul yang merugikan, adanya potensi wan prestasi atau ketentuan yang bertentangan dengan hukum. Dan kalau kita membahas mengenai memastikan kewenangan para pihak, tentu di sini adalah kita mau memastikan bahwa orang ataupun pihak-pihak yang menandatangani adalah orang ataupun pihak yang harus benar-benar berwenang mewakili perusahaan. Dan yang ketiga, berikutnya adalah mendukung kepatuhan regulasi. Di sini juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya ketentuan yang diatur di Undang-Undang PDB, regulasi OJK, atau ketentuan sektor lainnya. Selanjutnya mengenai checklist due diligence. Jadi dalam slide ini tentu berisi daftar pemeriksaan dasar sebelum kontrak tersebut itu ditandatangani. Jadi memang ada beberapa poin di sini. Pertama, kita akan membahas mengenai masalah legalitas perusahaan. Yang kedua adalah kewenangan penandatanganan, ada objek kontrak, ada klausul penting, dan kepatuhan regulasi. Kalau kita membahas ataupun menjelaskan tiap-tiap item daripada legalitas perusahaan, tentu yang akan kita periksa adalah akta pendiriannya, berikut juga dengan perubahan-perubahan terakhirnya. Dan juga kita akan membahas juga mengenai permasalahan ataupun juga kita harus meminta kelengkapan daripada perizinan perusahaan yang bersangkutan, mulai dari NIB-nya, NPWP, dan izin-izin usaha terkait. Dan kalau kita membahas bahwa poin selanjutnya itu mengenai masalah kewenangan penandatanganan, tentu di sini kita juga perlu pastikan bahwa direktur atau pejabat yang menandatangani memiliki kewenangan berdasarkan anggaran dasar atau surat kuasanya. Kalau kita melihat objek kontraknya, tentu pastikan objek kerjasama ini jelas, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan hukum. Dan klausul-klausul penting ini kita juga harus memastikan bahwa keseluruhan mengenai hak, kewajiban, adanya klausul mengenai pembayaran, jangka waktu, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa, ini juga segala sesuatunya harus dimuat dan diatur secara jelas. Dan terakhir, kita checklist yang perlu kita perhatikan adalah kepatuhan terhadap regulasi. Pastikan kontrak ini memenuhi ketentuan hukum yang relevan. Selanjutnya mengenai masalah pemeriksaan klausul. Kalau kita membahas mengenai masalah pemeriksaan klausul, jadi kita juga di sini mau menjelaskan bahwa klausul-klausul yang wajib diperiksa itu ada beberapa klausul. Di antaranya adalah hak dan kewajiban, harga dan pembayaran, klausul mengenai ataupun yang mengatur mengenai hal-hal terkait dengan masalah wan prestasi, force majeure, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa. Klausul yang mengatur mengenai masalah hak dan kewajiban ini juga harus imbang dan tidak menimbulkan multitafsir. Kalau membahas mengenai masalah harga dan pembayaran, jadi kita membicarakan atau membahas mengenai masalah nilai kontrak, bagaimana cara pembayarannya, jatuh tempo, pajak, dan denda keterlambatan juga harus jelas. Dan kalau membahas mengenai masalah klausul yang dimuat, ditentukan ataupun juga diatur oleh para pihaknya terkait dengan masalah wan prestasi, tentu juga kita juga harus menentukan kondisi-kondisi apa yang dianggap sebagai pelanggaran kontrak beserta konsekuensinya. Untuk yang force majeure ini tentu mengatur keadaan kahar seperti bencana alam, perang, atau gangguan sistem yang berada di luar kendali para pihak.
Untuk ganti rugi merupakan menentukan batas tanggung jawab dan mekanisme kompensasi apabila terjadi kerugian, serta menyangkut mengenai masalah penyelesaian sengketa. Ini juga harus kita tentukan forum penyelesaian sengketanya, misalnya melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, ataupun juga di tingkat pengadilan. Ada 10 red flags yang harus kita jelaskan ya, ataupun juga harus kita tandai dan wajib kita waspadai dalam suatu kontrak, yaitu pertama adalah mengenai masalah penandatanganan tidak berwenang. Yang kedua adalah klausul berat sebelah, ketika tidak adanya klausul yang mengatur mengenai masalah force majeure, tidak adanya batas ganti rugi, tidak ada dispute clause, tidak ada pengaturan ataupun klausul yang mengatur mengenai masalah objek sengketa, mengenai legalitas yang tidak valid, adanya change order yang tidak diatur, pembayaran tidak jelas, serta tidak adanya klausul compliance. Jadi semakin banyak red flags itu ditemukan, jadi semakin tinggi risiko hukum daripada kontrak tersebut. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jadi kesimpulan terakhir yang coba kami sampaikan di sini bahwa kita akan merangkum langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum kontrak tersebut itu ditandatangani. Yang pertama adalah selalu pastikan bahwa kegiatan legal due diligence ini dilakukan sebelum menandatangani kontrak. Gunakan checklist standar, dokumentasikan hasil review, dan mitigasi risiko sebelum transaksi. Jadi tujuan utama daripada legal due diligence di sini memang bukan untuk menghambat proses bisnis, melainkan memastikan transaksi berjalan aman, meminimalkan sengketa, dan melindungi kepentingan perusahaan di kemudian hari. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semuanya, terima kasih atas perhatiannya dalam kesempatan di siang hari ini. Kita jumpa kembali di pemaparan video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.